Annyeonghaseyo. Salam sehat dari Bu Asima untuk kelas 12 IPA. Pastinya sehat ya semuanya. Ya, kita akan memulai materi matematika peminatan. Tapi seperti biasanya, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Amin. Ya anak-anak, materi kita lanjutan dari limit fungsi trigonometri ya. Masih ingat nggak udah berapa kali pertemuan matematika peminatan limit fungsi trigonometri? Ini pertemuan yang keempat ya. Ya, ini pertemuan yang keempat. Kalau identitasnya masih sama ya, nanti tinggal dilihat aja sekilas saja. Buku pegangannya sama, proses belajarnya sama, silabusnya sama. Nah di silabus ini kita di posisi mana nih? Limit fungsi trigonometri yang bentuk tak tentu ya, bentuk tak tentu. Yang mana nih bentuk tak tentunya nih? Ada 3 ya, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Oke, kita lanjut nih. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita sudah paham tuh bentuk-bentuk limit x menuju pi, sin x per x, disubstitusi x-nya ya, jadi sin pi per v sama dengan sinus pi itu kan sinus 180 derajat ya. Ya, berapa sinus 180 derajat? Udah dihafalin kan? 0. 0 dibagi pi. 0 dibagi bilangan berapapun sama dengan 0. Asalkan bilangan penyebutnya ini enggak 0 ya. Oke. Limit x menuju 0, ax per sin ax sama dengan 1. Ya kan? Itu di pertemuan kedua. Dan untuk ax per sin bx sama dengan a per b juga. Ya. Oke. Nah, terus yang pertemuan ketiga waktu itu, limit x menuju 0, sin ax per tangen bx. Jadi, pembilang dan penyebut sama-sama fungsi trigonometri, ya. Itu di pertemuan ketiga. Berlaku juga untuk tangen, limit x menuju 0, tangen ax per sin bx. Sebenarnya ini bisa ada 2 lagi nih. Bisa juga limit sin ax per sin bx sama dengan a per b. Berlaku juga untuk sama-sama tangen ya, tangen AX per tangen BX sama dengan A per B juga gitu ya. Oke, nah kalau gitu coba bandingkan dengan bentuk soal berikut ini. Limit X menuju 0, 1 min cos 2X per sin kuadrat 2X. Jika X menuju 0 atau mendekati 0 disubstitusi ke variabel X baik ke pembilang dan penyebut, berapa hasilnya? Kita hitung nih. Jadi anak-anak perlu ingat juga ya, kalau sudah disubstitusikan X-nya sama dengan 0, nggak ditulis lagi limitnya ya, karena itu sudah nilainya. Jadi hasilnya langsung 1 min cos 2 kali 0, 2X 2 kali 0, 2 kali 0, 0, berarti kosinus 0 ya. Kan yang dikali kan baru 2 kali X, jadi belum nilai cosnya. 2 kali 0, 0, berarti kosinus 0. Yang penyebutnya sin kuadrat 3X, X-nya 0, berarti sin kuadrat 3 kali 0, 3 kali 0, 0, berarti sinus 0 dikuadratkan nilai sinnya. Bukan 0-nya yang dikuadratkan, beda ya. Bukan 0-nya yang dikuadratkan, tapi sinus 0 dikuadratkan nilainya. Beda dengan sinus 0 dalam kurung baru kuadrat. Ya? Sama nggak itu? Oh sama ya. Kalau gitu yang beda apa? Sinus 0 kuadrat. 0-nya yang dikuadratin. Kalau sinus kuadrat 0 sama nggak itu dengan sinus 0 dikurung baru dikuadratkan.
Ya, itu bentuk penulisannya sin kuadrat 0. Ya. Jadi kalau misalnya gini, sinus kuadrat 30 derajat. Itu 30-nya yang dikuadratkan atau sin 30-nya yang dikuadratkan? 30-nya dikuadratkan. Itu kalau 30-nya dikuadratkan harusnya ditulis sinus dalam kurung 30 kuadrat, bukan di sinusnya yang dikuadratin. Oke, jadi kalau sin kuadrat 30 derajat itu sin 30 dulu dihitung setengah, ya kan? Ingat nggak sinus 30 setengah? Yang lama nih yo, sinus 30 setengah kan? Nah, sinus setengahnya itu yang dikuadratkan, jadi 1/4 gitu ya. Nah, ini juga kalau tadi 1 dikurang kosinus 0. Kosinus 0 kan 1. Anak-anak hafal nggak sih? Nilai-nilai fungsi trigonometri, sudut-sudut istimewa kelipatan 90. Mulai dari 0, 90, 180, 270, 360, tambah 90, itu namanya kelipatan 90. Nanti ada caranya. Tanya kalau ibu punya cara itu dengan mengingat grafiknya. Tapi rahasia dulu, silakan dihafalkan dulu ya. Ya, nanti kalau udah masuknya semester 2, ibu kasih semua rumus-rumus singkat ya. Sabar aja. Oke. Nah, kosinus 0 itu sama dengan 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Sedangkan penyebutnya sinus kuadrat 0. Sinus 0 tadi 0. Dikuadratkan 0 kuadrat ya 0. Jadi pembilangnya 0, penyebutnya 0. Berarti ini hasilnya bentuk tak tentu. Nah, gimana caranya kalau tadi sinus sama tangen kan diarahkan ke rumus dasar ya? Ingat nggak rumus dasar? Sinus X per X atau X per sinus X. Jika X mendekati 0 hasilnya 1. Nah, kalau yang ini kan ada cos. Berarti kita harus menggunakan rumus-rumus identitas. Apa yang kamu ingat rumus-rumus identitas? Rumus identitas yang pertama apa? Yang kelas 10. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ingat gak? Masih banyak rumusnya ini ya. Nanti buka catatanmu kelas 10. Kumpulkan kembali rumus-rumusnya. Gabung jadi rangkuman. Nah, nanti kita tahu nih rumus mana yang saya pakai gitu ya. Nah, atau bentuk penulisannya ini bisa diubah ini kan. Jadi kalau cos kuadrat di sini di satu ruas, sin kuadratnya pindah dong ke ruas sebelah. Makanya jadi 1 dikurang sin kuadrat AX sama dengan cos kuadrat AX. Ada yang bertanya enggak? Dari mana A-nya? Dari mana A-nya? Kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 di identitas yang pertama, ini misalkan sinus kuadrat 45 tambah cos kuadrat 45. Nggak perlu dihitung lagi. Sin 45 itu setengah akar 2 dikuadratkan. Tambah cos kuadrat 45. Cosnya kan setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 dikuadratkan. Nanti hasilnya jadi setengah akar 2 dikuadratin berapa? Setengah. Setengah tambah setengah. Baru 1. Lama. Kan udah dibuktikan itu di kelas 10. Ya kan? Gimana cara membuktikannya itu? Udah dibuktikan ya, cari nanti ya. Tapi dikembangkan. Dikembangkan sifat identitas rumus identitas ini. Jadi sin kuadrat 1x ditambah cos kuadrat 1x sama dengan 1. Ini sebenarnya berlaku asalkan koefisien x-nya itu sama. Jadi sin kuadrat 2x ditambah cos kuadrat 2x itu tetap 1. Nah, maka digantilah pakai variabel a nih. Jadi cos kuadrat ax ditambah sin kuadrat ax ini juga 1. Ya, paham nggak? Paham ya?
Ya, ini hanya bentuk pemindahan aja, dipindah ke ruas kiri. Boleh nanti kamu buatkan di sini, di samping sifat kedua ini. Jadi apa? Sin kuadrat AX sama dengan, jawab dong, apa rumusnya? Sin kuadrat AX sama dengan 1 min cos kuadrat AX. Kalau namanya rumus identitas, anak-anak, identitas itu kan berasal dari kata identik. Sama ya? Ya, berarti kalau sama, boleh. Kalau ada dua kesamaan nih. Ya kalau sama, boleh dong saya pakai yang ini. Kalau digantikan dengan yang di ruas kanan. Jadi kalau ada nanti cos kuadrat 2x, boleh dong saya gantikan jadi apa? Cos kuadrat 2x. Berarti sama dengan, atau identitasnya apa? 1 min sin kuadrat 2x. Iya. Sesuai kebutuhan ya. Oke, nanti dikembangkan sendiri anak-anak gitu ya kalau belajar ya. Jangan hanya menerima dari Bu Asima, hanya menerima dari guru-guru yang mengajar. Itu kan kami hanya punya sedikit ya. Anak-anak itu punya banyak. Karena banyak sumbernya. Jadi kalau anak-anak mau lebih pintar atau mau bersaing dengan orang-orang yang dari luar sana, yang di luar sana itu banyak orang-orang pintar, ya kita harus bekerja keras, berjuang. Kita harus punya lebih dari orang lain. Kita kembangkan, jangan hanya kita terima rumus yang dikasih ini ya. Perluas. Nih misalnya nih, yang ketiga nih, cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Itu dari rumus sudut-sudut rangkap. Ada 3 itu cos 2x. Ambil catatannya. Biar gue bacain, itu kamu catat. Nah, atau nanti biar lebih gampang mencari lagi. Oh, dulu saya sudah punya nih. Ternyata saya lupa. Untung dibagi lagi sama Bu Asima. Yang baik hati, puji diri. Jadi cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1. Itu rumus kedua loh. Cos 2x ini ada 3 rumusnya. Yang pertama ini 1 min 2 sin kuadrat x 1x. Yang kedua 2 cos kuadrat 1x min 1. Ada satu lagi kan 3 tadi. Cos kuadrat x tambah. Kalau tambah nanti 1. Apa dong? Ada yang ingat nggak? Ayo. Kalau cos kuadrat x tambah sin kuadrat x kan 1. Ayo, tadi kan kata ibu cos 2x. Identitas yang ketiga untuk cos 2x, cos kuadrat x kurang sin kuadrat x itu sama dengan cos 2x. Jadi ada 3 ya. Udah dicatat belum? Ayo jangan ngantuk. Ayo, kalau ngantuk ketinggalan. Ya. Dikumpulkan rumus-rumusnya. Nah, kalau disajikan dalam bentuk penulisan yang lain boleh. Jadi kayak ini tadi kan cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nih, Bu kasih satu contoh ya cara mengembangkan rumus. Misalkan 2x-nya saya ganti jadi 8x. Berarti cos 8x sama dengan berapa? 1 dan 2 itu tidak ada hubungannya dengan sudut 2x. Ini angka 1 dan angka 2 ini ada hubungannya dengan angka 1 cos 2x. Angka 1 yang di depan. Tapi kalau 2x berhubungan dengan x. Kan ini kan sudut 2x dengan x. Jadi kalau cos 8x. Sudutnya yang saya ganti jadi 8x. Maka rumus ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat 4x. 1 dan 2 dan kuadrat itu tetap. Kalau 2x kalau 2x saya ganti jadi 8x, maka hanya x-nya ini yang berubah jadi setengah dari 8x ya jadi 4x. Gitu cara belajar. Coba kalau dari kanan. Nih, 1 min 2 sin kuadrat 3x. Kalau bisa dari kanan ke kiri, harus oke dari kiri ke kanan.
Nah, dari kanan ke kiri, ayo. Sin kuadrat 1 min 2 sin kuadrat, berapa X tadi? 3X. Itu sama dengan cos berapa X? 3 kali 2 ya Bu? Iya betul. Jadi cos 6X. Supaya mungkin lebih baku atau gampang mengaplikasikannya, maka ditulis lagi nih cos AX. Jadi AX sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A per 2X. Jadi kalau di sini A, di sini A per 2. Makanya namanya sudut rangkap. Rangkap itu kan 2 kali ya. Rangkap dari yang ini, A per 2 dikali 2 kan jadi A. Gitu ya, makanya disebut rumus-rumus sudut rangkap. Kembangkan sendiri, banyak nih yang bisa dikembangkan. Seandainya ibu belajar tatap muka, wah lebih gampang ini menjabarkannya satu-satu ya. Bisa banyak hal yang dituliskan dengan cepat. Gitu ya. Oke. Nih, kita lanjut nih ke slide berikutnya. Ya. Nah, rumus yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ini penggunaan sin tambah sin. Ini materi kelas 2 ini. Ya, kalau sudut rangkap itu kalau nggak salah di kelas 10 ya, di matematika wajib ya. Nah, kalau yang ini mengubah rumus jumlah menjadi hasil kali nih, ini di kelas 11. Jadi sin P tambah sin Q sama dengan 2 sin setengah P tambah Q dan kali cos setengah P kurang Q. Jadi P tambah Q nya dibagi 2, P kurang Q nya dibagi 2, atau dibagi 2 itu sama nggak dikali setengah? Sama ya? Sama. Kalau ibu gampang menghafalkannya ini ya, cara mengingatnya ini. Tuh ibu SMA, ibu pernah nggak SMA? Pernah. Ibu SMA tahun 1984. Kamu entah di mana. Nah, ini kalau saya menghafalkannya, sin tambah sin 2 kali 2 sin cos, 2 kali sin kali cos. Kalau sin kurang sin, 2 cos sin, cos kali sin. Kalau cos tambah cos, 2 cos cos, cos kali cos. Kalau cos kurang cos, min 2 sin kali sin. Tuh, gampang kan? Gampang. Tinggal sudutnya jumlahin bagi 2, kurangi bagi 2, P tambah Q bagi 2, di sananya P kurang Q bagi 2. Cara mengingatnya ulangi, sin tambah sin 2 sin cos, kalau sin kurang sin 2 cos sin, cos tambah cos 2 cos kali cos, cos kurang cos min 2 sin sin, gitu ya. Oke, semua rumus-rumus pendukung ini nanti dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang memuat cos ya. Ya, yang di luar rumus dasar yang tadi sin X per X ya. Rumus dasarnya tadi ada 2 ya. Oke, jadi kita lihat contoh nih. Tentukan nilai dari limit X menuju 0, 1 min cos 2X per sin kuadrat 3X tadi, soal yang di atas. Gimana menyelesaikannya? Kita gunakanlah rumus yang mana? Yang cos 2X tadi. Ingat nggak tadi ada cos 2X, yaitu apa? 1 min 2 sin kuadrat 1X. Tuh, jadi 1 dikurangi dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat X per sin kuadrat 3X. Setelah ini dibuka kurungnya, 1 kurang 1, 0, kurang min 2 sin kuadrat X, jadi 2 sin kuadrat X, ya kan? Min kali min kan plus ya. Jadi, ini kalau saya buka, saya ulangi, 1 min 1, plus 2 sin kuadrat X. 1 dengan 1, 0, dikurangi, tinggallah 2 sin kuadrat X. Yang pembilangnya, penyebutnya sin kuadrat 3X. Nah, kalau kuadrat itu kan ibaratnya 3 kuadrat, 3 kali 3, gitu ya. Kalau X kuadrat, X kali X. Kalau A kuadrat, A kali A. Kalau sin kuadrat X, sin X kali X. Yang benar. Yang benar. Sin kuadrat X sama dengan sin X kali sin X. Kalau sin X kali X, sin X kuadrat. Salah. Kalau sin X, kalau X sin X-nya dikurung, baru kali X, X-nya ke depan. Jadi X sin X. Tapi kalau sinus buka kurung X kali X, baru tutup kurung, baru X dengan X-nya dikalikan, jadi sinus X pangkat 2. Atau sinus X kuadrat ya. Beda-beda tipis loh nak. Makanya ambil catatan, terus cepat-cepat catat.
Kalau ragu nanti ditanyakan. Jadi kalau sin kuadrat X dijabarkanlah sin X kali sin X, sin kuadrat 3X, sin 3X kali sin 3X. Maka dengan menggunakan teorema limit aljabar yang di kelas 11, limit dari fx kali gx kan limit fx kali limit gx gitu ya. Maka ini menjadi duanya limit x menuju 0 dari 2. Berarti 2 juga. Dikali limit x menuju 0 sin x per sin 3x. Itu karena di rumus sebelumnya sudah boleh langsung 1/3. Karena koefisien x di atas kan 1. Ya, di sini b-nya 3. Berarti 1/3. Dengan cara yang sama ini 1/3. Jadi hasilnya 2 kali 1/3 kali 1/3 sama dengan 2/9. Ih, kadang-kadang cepat-cepat ya. Oke, paham ya? Paham nggak? Paham? Paham banget. Coba nih yang kedua. Limit x menuju 0 cos x min cos 5x per x tangen x. Nah, rumus tambahan yang mana tadi? Ada kan tadi Ibu bilang hafalin? Kalau cos kurang cos, min 2 sin. Tuh. Anak-anak, jadi limit x menuju 0 dari cos x min cos 5x per x tangen x sama dengan cos kurang cos tadi, rumusnya apa? Min 2 sin. Gitu kan tadi cara ngapalinnya ya. Tapi kalau anak-anak cara ngapalinnya ada yang lebih singkat daripada buah sini, silakan, boleh. Jadi min 2 sin P tambah Q x tambah 5x bagi 2. Tadi P kurang Q x dikurang 5x bagi 2. Gampang kan? Iya, x nya dianggap P, 5x nya dianggap Q. Jumlahin bagi 2. Di belakang kurangi bagi 2. Jadi x tambah 5x bagi 2. Yang di sana x min 5x bagi 2. Ingat tadi kalau cos kurang cos min 2 sin. Kalau cos tambah cos, ayo lupa. Tadi ada slide sebelumnya. Cos tambah cos apa? 2 cos cos. Sin tambah sin, 2 sin cos. Sin kurang sin, 2 cos sin. Ya, oke. Setelah dijumlahkan dibagi 2, berarti 6x bagi 2 3x. X min 5x min 4 dibagi 2 min 2x. Yang di penyebutnya tetap x tangen x. Nah, ingat nih rumus sin min 2x. Di materi kelas 10 ya. Relasi sudut positif dengan negatif. Ayo dicatat. Sinus min A sama dengan min sin A. Udah belum? Mana sih nggak dicatat? Catat. Ulangi. Sinus min A sama dengan min sin A. Aduh, anak-anakku. Jadi contoh nih, sinus min 30 derajat. Min 30 derajat. Itu tinggal mindahkan ke depannya minnya ya. Jadi min sin 30 derajat. Kan tadi sinus min A sama dengan min sin A. Sinus min 30 derajat sama dengan min sin 30. Sin 30 setengah baru kali min 1. Gitu maksudnya ya. Maka ini juga sinus min 2x. Sinus min 2x berarti min 1-nya pindah ke depan. Jadi sin 2x aja yang sisa. Nih ya. Jadi min sin 2x per tangen x. Yang ini di depan ini limit x menuju 0. Min 2 sin 3x per x. Ini rumus yang di pertemuan kedua ya. Sinus ax per bx sama dengan A per B. Aduh, anak yang pinter hafal semua dia. Kalau yang ketiga waktu itu sinus AX per tangen BX. Berapa hasilnya? A per B. Jadi yang ini hasilnya min 2 kali 3/1 atau 3. Sedangkan yang kali min sin 2X per tangen X adalah min 2/1. Karena tangen 1X itu kan 1. Sin 2X 2. 2/1 berarti 2 kali min 2. Dikalikan min 2 kali 3, jawabannya sama dengan 12. Ternyata
Seru nggak anak-anak? Seru ya? Seru banget loh belajar matematika itu ya. Seru, enak kalau sudah paham. Jadi maksud ibu supaya nanti mudah, besar peluang untuk menjawab dengan benar soal UTBK-nya, jangan ditunda-tunda untuk belajar ya. Jangan ditunda-tunda belajar. Di kelas 12 itu waduh, hajar terus, serius terus ya. Harusnya sih dari kelas 10 seriusnya. Jadi kelas 10 serius, kelas 11 serius pangkat 2, kelas 12 serius pangkat 3 gitu ya. Ada ya serius pangkat 3 ya? Iya. Dasar bermatematika ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya anak-anak. Oke. Nah, kita latihan soal. Latihan. Nanti untuk latihan soal dikerjakan di buku latihan. Nomor 1, X tangan X per 1 min cos X. Ibu bantu dikit ya, karena ini kan baru latihan soal setelah kenal rumus-rumus yang tadi. Ada cos X nih, nanti ditukar jadi rumus sin ya. 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Ibu nggak ulang lagi, yang mencatat, yang mendengar pasti langsung dicatat. Oke, untuk nomor 2, kalau sin 4X tambah tangan X per X. Ini aljabar biasa nih, sifat aljabar. A tambah B per C. Ayo, kalau A tambah B per C, boleh nggak jadi A per C ditambah B per C? Boleh nggak? Ayo, nggak diulang lagi. Makanya begitu dengar, catat. Nomor 3, 1 dikurang cos kuadrat 6X. Ini sama dengan sin kuadrat. Udah kan nih? Sin kuadrat 6X. Identitas pertama. Ya, nanti baru jabarkan ya. Sedangkan yang keempat, sin 3X tambah sinus X. Sin tambah sin. Yuk, rumus identitas atau rumus pendukung yang nomor berapa itu tadi? Sin tambah sin. Sin P tambah sin Q. 2 sin. Ya anak-anak, tadi udah sampai latihan ya. Ada berapa soal latihannya? Ada 4 ya. Hanya 4. Tapi kalau misalnya mau menambah soal-soal yang di buku penunjang atau yang di buku yang dari kementerian atau dari buku lain, boleh dari buku-buku, siapa tahu sudah ada yang beli buku-buku TWK ya atau SBM ya, silakan cari yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri ya. Oke, ibu sudahin dulu, ibu akhiri dulu pertemuan kita di pertemuan yang keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Biasanya kan harus ada oleh-oleh TPR, oleh-oleh ya. Tapi nanti ibu kasih oleh-olehnya ya melalui WA ya. Iya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang ke-5. Materi terakhir atau pertemuan terakhir di limit fungsi trigonometri. Jadi kita ada 5 kali pertemuan ya. Nanti pertemuan ke-5 harus ingat pertemuan pertama apa, kesimpulan di pertemuan kedua, 3 dan keempat ini apa. Nah, siapa tahu bisa dipakai sekaligus. Terima kasih anak-anak. Salam sehat untuk kita semua.